Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Jessy Merinda Empasi selaku dosen pembimbing mata kuliah bimbingan dan konseling sekolah. Di sini kami akan membahas materi mengenai pengertian kemandirian, pengambilan keputusan karir, tujuan dan manfaat pengambilan keputusan karir, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan karir. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Anissa Rahmi dan Rizky bintang pertama. Baiklah teman-teman, langsung saja kita simak video pembahasan materi yang telah kelompok kami buat. Pengambilan keputusan karir merupakan suatu proses di mana individu mengadakan suatu seleksi dari dua kemungkinan pilihan atau lebih. Suatu keputusan tidak dapat diadakan kecuali kalau ada lebih dari satu keinginan atau alternatif yang ada pada diri individu. Keputusan karir merupakan suatu proses untuk menentukan pilihan dari berbagai alternatif yang berkaitan dengan pekerjaan. Pengambilan karir menurut Brown dan Brooks menyatakan sebagai proses bahwa pemikiran seseorang dapat mengintegrasikan pengetahuan tentang dirinya dengan pengetahuan pekerjaan untuk membuat pilihan terkait dengan karir. Sedangkan Holland menyatakan pengambilan keputusan berdasarkan asumsi mengenai pilihan karir yang diungkapkan melalui kepribadian seseorang, pemilihan pekerjaan yang terlihat pada motivasi, pengetahuan, dan kemampuan. Pengambilan keputusan merupakan sebuah upaya dalam membantu individu untuk menyadari faktor-faktor pada pengambilan keputusan, sehingga individu mampu membuat pilihan yang didasarkan pada kemampuan, pengetahuan tentang diri dan informasi lingkungannya. Sedangkan pengertian keputusan karir merupakan suatu proses pencapaian tujuan karir yang ditandai oleh adanya tujuan yang jelas setelah menyelesaikan pendidikan, cita-cita terhadap pekerjaan, motivasi terhadap pendidikan, kemandirian terhadap proses pengambilan keputusan, kematangan dalam pengambilan proses keputusan, dan menunjukkan langkah realistis dalam mencapai cita-cita pekerjaan. Baiklah, adapun tujuan dan manfaat pengambilan keputusan karir yaitu 1. Untuk mengintegrasi pengetahuan tentang seseorang individu dengan pengetahuan pekerjaan untuk membuat pilihan terkait karirnya. Yang di sini dimaksudkan adalah kita harus melakukan penelitian atau mencari tahu dulu tentang pengetahuan yang kita miliki dan pengetahuan yang ada terkait keperluan dalam pekerjaan tersebut yang kita inginkan untuk membuat pilihan terhadap karir kita. Yang kedua yaitu sebagai cara atau pemilahan atau seleksi terhadap beberapa pilihan dalam rencana masa depan. Ya, di sini sudah jelas sekali kalau kita harus membuat pilihan terhadap rencana-rencana kita ke depan dengan mengetahui apa yang ada dalam diri kita. Yang ketiga, untuk menemukan dan melakukan pemilihan antara berbagai kemungkinan yang timbul dalam proses pemilihan karir. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan karir. Proses pengambilan keputusan karir dapat diketahui melalui pemahaman teori-teori dan model-model keputusan karir. Menurut Krumblatz menyatakan bahwa proses pengambilan keputusan karir secara garis besar dipengaruhi oleh 4 kategori, yaitu yang pertama, sumbangan genetik dan kemampuan khusus meliputi ras, jenis kelamin, penampilan karakter fisik, intelijensi, maupun musik dan kemampuan artistik. Yang kedua, kejadian-kejadian dan kondisi lingkungan meliputi
kekuatan sosial, kekuatan kultural, kekuatan politik, kekuatan ekonomi, kekuatan alamiah seperti bencana alam dan lokasi sumber alam. Yang ketiga, pengalaman belajar meliputi instrumental asosiatif yang berkaitan dengan pengalaman individu lain atau proses informasi dari model. Yang ketiga, keterampilan pendekatan tugas meliputi hasil dari interaksi antara pengalaman belajar, karakteristik, genetik maupun khusus pengaruh lingkungan. Di samping itu, Krumboltz menambahkan faktor-faktor lain yang berpengaruh secara relevan terhadap pengambilan keputusan karir, yaitu yang pertama, generalisasi observasi diri meliputi efikasi tugas, minat, dan nilai-nilai personal. Dan yang kedua, generalisasi pandangan terhadap dunia meliputi generalisasi terhadap bermacam-macam pekerjaan yang ada. Baiklah, itu tadi hasil penjelasan materi yang telah kami buat. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Semoga video pembahasan materi tadi bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.